Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas tentang analisis SWOT bisnis online. Bagi kalian yang akan menjalankan bisnis online maupun kalian yang sudah menjalankan bisnis online, bagaimana supaya bisnis kalian itu dapat berkembang, maka perlu yang penting untuk kita sama-sama mempelajari tentang analisis SWOT. Nah, apa itu analisis SWOT? Sehingga nanti kalian bisa memahami langkah ke depan dalam menjalankan usaha. Pada dasarnya, pengertian analisis SWOT merupakan kependekan dari strength atau kekuatan, kemudian weakness, kekurangan ataupun kelemahan, opportunities, kesempatan atau peluang, dan juga threat, ancaman. Nah, ini semua akan menjadi bagian yang tentu tidak lepas daripada usaha ataupun bisnis. Dengan mempelajari contoh analisis SWOT bisnis online, ya, kalian bisa memperoleh gambaran mengenai bagaimana merancang analisis SWOT untuk bisnis yang akan kalian jalankan ataupun yang saat ini sedang dijalankan. Secara umum, strength dan juga weakness itu berfokus pada faktor-faktor internal, sementara opportunities dan threats berfokus pada faktor-faktor eksternal. Nah, dalam visualisasi yang tampak pada layar monitor kalian, bisa kalian lihat ada bagan, ya, ada 4 kotak meliputi strength, weakness, opportunities, dan threats. Nah, di mana strength kemudian weakness itu berasal dari dalam, ya. Berasal dari dalam. Strength itu kekuatan, sifatnya membantu dalam mencapai tujuan. Apa saja kekuatan daripada bisnis kalian, apa saja yang menjadi keunggulan ataupun kelebihan daripada usaha kalian, itu semua nanti sifatnya adalah membantu dalam mencapai tujuan daripada bisnis kalian. Kemudian weakness, berbicara weakness ataupun kelemahan, apa saja daripada kelemahan-kelemahan ataupun kekurangan yang bisa menghambat dalam mencapai tujuan bisnis kalian. Ini harus kalian bisa antisipasi dan juga harus dipersiapkan dari sekarang. Nah, kemudian opportunities dan threats itu berasal dari luar. Sifatnya, kalau opportunities ini bisa kita manfaatkan, bisa kita ambil peluang ini untuk mencapai tujuan bisnis kita. Sementara threat ini ancaman adalah sifatnya bisa menjadi ancaman daripada kelangsungan bisnis kita, sehingga harus kita antisipasi sedini mungkin supaya bisnis kita atau bisnis kalian bisa survive atau bahkan mungkin bisa berkembang. Kita lanjutkan. Analisis SWOT dibuat oleh Albert Humphrey pada sekitar tahun 1960-an dan biasanya dimanfaatkan oleh perusahaan maupun individual untuk memahami potensi diri mereka agar bisa merancang strategi terbaik untuk masa depan mereka. Nah, di layar bisa kalian lihat bahwa Albert Humphrey ini adalah salah satu pimpinan daripada proyek di University Stanford, ya. Jadi memang beliaulah yang melahirkan daripada analisis SWOT. Selanjutnya, berbicara strength ataupun kekuatan, apa sebenarnya strength itu, ya? Strength atau kekuatan merupakan faktor-faktor internal dalam perusahaan, ya, dalam usaha Anda, dalam usaha kalian, yang mana menunjukkan kelebihan daripada usaha kalian bila dibandingkan dengan kompetitor ataupun pesaing. Nah, ini bisa kita katakanlah analisis apa saja yang menjadi kekuatan daripada usaha kita. Ini akan menjadi kekuatan yang bisa mendongkrak ataupun bisa membawa perusahaan ataupun usaha kalian, usaha kita itu menjadi pemenang. Kemudian weakness, kelemahan. Nah, ini merupakan kekurangan internal yang dirasa harus diperbaiki agar bisnis kalian bisa menjadi lebih baik lagi, ya. Tentu usaha yang kita jalankan atau usaha yang kalian jalankan selama ini atau usaha yang akan kalian jalankan itu pasti tidak lepas dari yang namanya kelemahan-kelemahan, dan ini harus bisa
antisipasi ya, agar yang menjadi kelemahan ini bisa kita minimalkan. Kemudian opportunities atau kesempatan berkaitan dengan faktor eksternal yang bisa mendukung penjualan ya, ataupun perkembangan bisnis kalian, baik itu dari kompetitor ya, kesempatan pasar, permintaan masyarakat dan lain sebagainya. Nah, kalau saat ini ya, di masa ini di era perkembangan digital yang begitu masif, tentu ya, opportunities ataupun peluang-peluang usaha yang bisa kita ambil ya, atau bisa kita lakukan apa yang kaitannya dengan digital, misalnya usaha jualan internet ya, atau usaha jualan pulsa dan seterusnya, itu merupakan kesempatan atau peluang yang saat ini bisa kita ambil. Atau mungkin di era pandemi kita bisa memanfaatkan banyak orang yang butuh alat-alat yang kaitannya dengan protokol kesehatan ya, seperti sanitizer, masker, itu merupakan peluang yang kita ambil. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah threat atau ancaman berkaitan dengan faktor eksternal yang bisa menghambat penjualan ataupun perkembangan bisnis kalian. Itu baik itu persaingan maupun regulasi dari pemerintah. Ini harus kita antisipasi. Jadi kalau kalian jualan pulsa, handphone ataupun internet, tentu yang menjadi ancaman adalah mungkin bisa dari penjual yang serupa yang ada di sekitar kalian, atau mungkin dari faktor-faktor yang lain. Nah, selanjutnya adalah manfaat daripada analisis SWOT. Manfaat kita mempelajari analisis SWOT adalah yang pertama, membuat rangkuman analisis tentang faktor internal dan juga eksternal yang akan mempengaruhi bisnis kalian. Jadi dengan adanya analisis SWOT ini kita bisa merangkum apa saja sih faktor internal dan juga eksternal yang kemungkinan itu akan menjadi pengaruh atau mempengaruhi bisnis kita. Kemudian yang kedua, mempersiapkan berbagai pilihan strategi untuk menanggulangi resiko atau masalah yang akan muncul di masa yang akan datang. Jadi setelah kita tahu apa yang menjadi kekuatan daripada usaha kita, kemudian kelemahannya, termasuk juga peluang dan ancaman, maka kita akan tahu strategi ke depan itu seperti apa. Strategi untuk memanfaatkan peluangnya bagaimana, kemudian strategi untuk menjadi pemenang di usaha sejenis itu seperti apa. Jadi kita bisa merancang. Kemudian dengan mengetahui kelebihan dan hal positif dari bisnis kalian atau dari bisnis kita, maka kita bisa memaksimalkan potensi bisnis serta membantu pertumbuhan daripada bisnis kita. Jadi tadi ya, kita tahu nih kelebihan kita itu di usaha kita itu apa. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan kelebihan itu kita maksimalkan sehingga kita akan mendapatkan penjualan yang tinggi atau bahkan keuntungan yang besar. Nah, kemudian manfaat analisis SWOT yang lain adalah dengan kita mengetahui kekurangan dan ancaman yang mengintai perusahaan kita ataupun usaha kita, maka kita bisa merancang strategi penanggulangan guna meminimalkan krisis dan masalah yang mungkin akan datang. Kita akan tahu kekurangan kita itu apa, termasuk ancaman dari pesaing itu seperti apa. Nah, sehingga ini kita bisa meminimalkan masalah yang kemungkinan akan. Kemudian menjadi dasar untuk pembuatan ramalan penjualan dengan kondisi pasar yang ada. Nah, ini adalah contoh analisis SWOT business passion, yang mana strength, poin-poin yang menjadi strength atau kekuatan diantaranya adalah desain baju elegan dan unik ya, kemudian bahan kain berkualitas, produk telah terotomatisasi, training internal oleh profesional. Ini menjadi kekuatan yang bisa kita manfaatkan untuk perkembangan daripada usahanya. Kemudian ada weakness, kelemahannya juga kita harus antisipasi, harga produk yang sangat mahal, ya produk hanya ada 3 ukuran, kesulitan menjangkau pasar luar. Ini kelemahan-kelemahan ini harus kita minimalkan ataupun bisa kita carikan jalan keluarnya supaya kelemahan ini tidak menjadi katakanlah penghambat kemajuan usaha kita. Kemudian opportunities, adanya pasar baru yang belum dijangkau, itu peluang yang kita maksimalkan. Perkembangan sistem online untuk mendukung penjualan di era
digital seperti ini, hampir semua bisnis itu dilakukan secara online. Kemudian trades, masuknya produk impor dengan target pasar yang serupa, ini kita harus antisipasi harga produk kompetitor lebih murah ya dengan kualitas yang sama. Ini juga harus kita antisipasi sehingga dalam menentukan harga kita tidak terlalu tinggi ya. Dengan demikian nanti konsumen pun tidak akan beralih ke penjual yang lain. Ya, demikian untuk pertemuan pembahasan kali ini. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Selamat siang.